Aku nggak cantik. Ibu bilang aku anak jelek. Tiba-tiba, ayah keluar dari kamar ibu. Wajahnya berlumuran darah. Dengan ekspresi aneh, dia melemparkan sepotong daging di hadapanku dan berkata dengan senyuman menyeramkan. Kamu akan menjadi lebih cantik dari ibumu. Apa? Tubuhku gemetar. Aku menggeleng keras. Aku nggak mau. Nenek berusaha menenangkan. Ayahmu hanya bercanda. Jangan takut. Nah, tak lama kemudian, aku melihat ibu berdiri di ambang pintu. Tak terluka sedikit pun. Dia menatapku dengan penuh kemenangan, seakan ingin mengatakan bahwa aku tidak akan bisa lari dari takdirku sebagai pengantin Dewa Gunung. Setelah mandi, nenek membawakanku semangkuk sup daging. Katanya, ini adalah sup kecantikan. Jika aku meminumnya, aku akan menjadi secantik ibu. Aroma sup itu aneh, membuat perutku terasa mual. Namun, aku ingin menjadi cantik. Ibu mendapatkan hidupnya yang nyaman hanya karena kecantikannya. Sup itu benar-benar menjijikan. Tak ada garam sama sekali. Hanya rempah-rempah dan obat-obatan aneh. Aku menutup hidung dan menelannya, nyaris muntah. Namun, yang membuatku senang adalah ternyata nenek tak berbohong. Dalam beberapa hari, setelah rutin meminum sup kecantikan, kulitku semakin putih dan lembut. Tubuhku bertambah tinggi dengan cepat. Dadaku pun mulai berkembang, membesar seperti balon yang ditiup. Baik wajah maupun tubuhku, perbedaannya hampir tak terlihat. Aku bahkan tak bisa membedakan siapa yang ada di cermin, aku atau ibu. Saat ayah memandikanku, tatapannya semakin liar, napasnya terasa berat. Setiap kali itu terjadi, ibu akan muncul dengan wajah muram. Yolanda itu pengantin Dewa Gunung, kamu berani sentuh dia. Suatu hari, ayah tak bisa menahan diri lagi. Ibu mengamuk seperti orang gila, menerjangnya hingga mereka bergumul sengit. Ibu mencengkeram rambutku dengan kasar, mencubit tubuhku sekuat tenaga. Dasar jalang pembawa sial, berani-beraninya kamu menggoda ayahmu sendiri. Kamu mau membunuhku, membunuh seluruh desa. Aku ketakutan. Dengan sekuat tenaga aku berusaha melarikan diri. Aku bahkan lupa bahwa aku tidak mengenakan pakaian. Keributan itu membangunkan nenek dan menarik perhatian penduduk desa. Orang-orang mulai berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Namun, ibu tidak membiarkanku pergi begitu saja. Dia mengejarku dan menarikku kembali dengan erat. Tatapan para pria desa tertuju padaku. Aku menundukkan kepala, merasa sangat malu dan tak tahu harus berbuat apa. Wah, anak gadis yang masih segar begini, pantas saja ayahnya nggak bisa menahan diri. Wajah ayah memerah, dia buru-buru membela diri, mengatakan bahwa dia hanya ingin mengajariku bagaimana melayani Dewa Gunung. Namun, ibu langsung membongkar kebohongannya. Perlu diajari? Jangan kira aku nggak tahu. Semua ini karena dia suka minum sup kecantikan. Bahkan bau tubuhnya kini sudah bisa menggoda pria. Semua pria sama saja, mana mungkin bisa menahan godaan. Akhirnya, Pak Krisno, si kepala desa maju untuk menengahi, barulah ibu melepaskanku. Anak dari kepala desa, Arya melepas jubahnya dan menutupi tubuhku. Saat aku menyadari napasnya yang agak berat, matanya menelusuri tubuhku dengan tatapan panas. Bukan hanya dia, semua pria desa menatapku dengan sorot mata yang sama. Tatapan mereka memerah penuh gairah. Pak Krisno menyeringai, memperlihatkan giginya yang kuning. Tapi, ada benarnya juga apa yang dikatakan ayahmu. Kita memang perlu mengajarinya cara melayani Dewa Gunung. Jangan sampai dia nggak puas dan marah. Tentu saja ibu tidak akan membiarkan